Bicara tentang sumber-sumber hukum tata negara. Ya. Nah, kalau ngomongin tentang sumber hukum tata negara, ya sebenarnya nggak jauh beda juga dengan sumber hukum itu sendiri. Nah, misalnya ini kalau John Alder ya membedakan ada 7 macam bentuk sumber konstitusi. Ada basic principle, ada general political and moral value, ya ada strict law, ada convention, ada political practice, the rule of political practice, international law. Nah, ini mirip-mirip dengan kemudian ketika kita bicara tentang sumber hukum, ya bahwa sumber hukum itu akan ada regels, ya peraturan, ya kemudian ada kontrak perjanjian, ya ada vonis putusan, ada besiking, ya keputusan. Ya, ini juga teman-teman advokat nantinya juga harus bisa membedakan apa itu beda antara vonis putusan dengan besiking keputusan. Nah, karena dua hal itu berbeda. Jadi jangan salah ngomong juga antara putusan dan keputusan. Karena secara hukum, secara konsep antara keputusan dan putusan itu berbeda. Ya, kalau putusan itu vonis, dalam hal ini dia dikeluarkan oleh hakim. Kalau besiking keputusan, ya, dia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, saya rasa ini juga sama ya, bahwa sumber hukum ya tentunya seperti tadi yang saya katakan. Nah, kalau kemudian saya coba lihat literasi, memang Suhino ini kemudian membagi sumber hukum tata negara itu menjadi dua bagian. Yang pertama sumber hukum sebagai asal ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum yang menentukan serta mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. Sama yang kedua adalah sumber hukum sebagai tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum yang menentukan serta mengatur tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Jadi sumber hukum itu dimaknai ya dia sebagai asal ketentuan, ya sebagai sumber ketentuan, atau sumber hukum itu dimaknai sebagai tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum. Ya. Jadi yang pertama tadi sebagai asal ketentuan, jadi ketika kita ingin membuat aturan gitu ya, maka konstitusi atau itu sebagai sumber ya, sumber hukumnya itu. Undang-undang itu sebagai sumbernya. Atau kemudian dia tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan. Ketika kita mencoba mengkoherensikan dengan perbuatan, maka kita larinya ke sumber hukum. Nah, ini sumber hukum sebagai asal misalnya berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk membuat keputusan. Ya, peraturan perundang-undangan itu sebagai asal, ketetapan. Kalau tempat diketemukannya adalah bentuk-bentuk keputusan penguasa dan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, ini ya teman-teman juga sudah memahami semuanya gitu ya, bahwa sumber hukum itu kaitannya ya dengan perundang-undangan, jurisprudensi ya, khususnya kalau kemudian kita bicara konstitusi ya tentunya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi ketatanegaraan ini praktek ketatanegaraan, hukum internasional tertentu ya kalau kita kaitannya dengan konstitusi, kaitannya dengan tata negara ya berarti lingkupnya adalah pemerintahan. Nah, dan doktrin ilmu hukum tata negara.